Hadirnya BPJS Kesehatan sebagai prasyarat pembuatan surat izin mengemudi telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023. Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Peraturan ini adalah implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna JKN. Saat ini, sekitar 63 juta dari 207,4 juta peserta tercatat memiliki status JKN yang tidak aktif. Pak, bagaimana sih Bapak melihat kebijakan terkait perpanjangan SIM yang sudah ada saat ini? Tentunya tidak melihat itu sebagai urgensi ya, sebagai urgensi. Kenapa? Urgensi Dewan Transportasi Kota Jakarta ya bagaimana membuat transportasi Jakarta itu bisa lebih baik, kemudian tidak macet dan yang lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan SIM, kita justru bagaimana SIM itu bisa dilakukan pengetatan gitu loh. Nah, ini kan masalahnya kecelakaan kita ini kan human error gitu, yang paling banyak. Nah, justru SIM itu harusnya dipersyaratkan, harus melalui dengan pendidikan mengemudi dulu, sertifikasi mengemudi, baru dapat SIM. Tapi bukan masalah asuransi atau masalah JKN ya. Nah itu, karena itu sudah ada sebetulnya, sudah ada asuransi iuran wajib yang jasara harja itu gitu loh. Nah untuk apa lagi gitu loh. Kalau kataupun misalnya itu adalah asuransi tambahan, saya sendiri punya asuransi tambahan, tapi kan nggak menjadi wajib. Nanti mohon maaf nih, masyarakat nanti akan menilai, oh kemarin gagal dengan tapera, sekarang dirubah dengan yang ini. Nah ini kan malah justru masyarakat nanti akan menilainya nggak bagus nih ke pemerintah. Jadi kalau sesuatu disampaikan itu atau kebijakan itu akan dilontarkan, ya harap dengan menggunakan kajian lah. Kajian itu kan nggak kajian teknis saja, kajian sosiologis, kemudian juga aspek-aspek yang lain, sosial, budaya, termasuk juga kira-kira kemampuan masyarakat, kemampuan beli masyarakat itu sudah memenuhi apa tidak. Kalau kemampuan daya beli masyarakat itu sudah tinggi, pasti akan ada asuransi tambahan-tambahan, Pak. Kita kan diwajibkan nih, kita sendiri kan diwajibkan untuk katakanlah asuransi jaminan kesehatan itu apa. Nah itu kan ada ya, yang basic ada. Kalau mau nambah kan itu bukan satu kewajiban, pilihan gitu loh. Pasti kita akan mengcover itu. Nah, kalau itu bersifatnya himbauan, bersifatnya itu sebagai tambahan, silahkan. Tapi kalau itu kewajiban, lalu duplikasi atau redundant dengan yang iuran wajib, itu harus bisa dijelaskan ke masyarakat. Lantas menurut Bapak, hal apa saja sih Pak yang sebenarnya asasi atau yang paling mendasar sih dalam yang dipersyaratkan dalam pembuatan surat izin mengemudi? Kalau saya sih simpel ya Mas ya. Ketika sekarang ini kecelakaan itu data dari Korlantas Polri itu kan di atas 70% itu human error. Artinya kalau human error ini kan relatednya kan ke SIM. Nah SIM-nya itu kalau orang semua cakap, semua mentaati aturan. Dan tadi memang harus nggak bisa sendiri-sendiri sih, harus dibarengi dengan enforcement yang baik. Karena tadi ada namanya Pareto Principle. Pareto Principle itu ketika kita, ya kan, 80% saja, 20% saja kita melanggar, maka akan ada 80% kemungkinan kita akan terjadi kecelakaan. Jadi artinya adalah SIM yang lebih baik sebetulnya justru bagaimana prosedurnya, syaratnya itu bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu yang dipersyaratkan untuk pendidikan mengemudi itu baru angkutan umum, ya angkutan umum. Tapi kalau untuk yang pribadi kan belum. Nah kalau misalnya itu justru ya kan dipersyaratkan itu, nah itu adalah jauh lebih baik menurut saya ya. Urgensinya di situ, bukan urgensinya yang tadi asuransi tadi gitu loh. Nanti redundant itu. Lantas Bapak, aturan apa atau regulasi apa yang kira-kira perlu dihadirkan dan esensi Pak mendasar juga untuk mereka yang akan membuat atau memperpanjang SIM? Sebetulnya untuk bisa menjawab itu harus ada yang melatar belakangi. Kalau menurut saya yang sangat penting, yang sangat itu menjadi manfaatnya banyak adalah
bagaimana aturan SIM ini yang bisa menghadirkan para pengguna-pengguna jalan yang taat, yang tertib, yang patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas. Itu sebetulnya malah ke sana. Kenapa? Coba bayangin, data Korlantas kecelakaan tahun kemarin saja, itu kalau konversi, setiap menit, setiap jam, itu malah ada orang meninggal karena kecelakaan itu 3, sekian orang setiap jam. Artinya adalah kalau kecelakaan lalu lintas itu dia celaka lalu meninggal korbannya, itu kan dia usia produktif, Pak. Nah, kalau usia produktifnya nanti banyak yang meninggal, iya nggak? Ya, itu kan justru merugikan bangsa dan negara ini karena ekonomi nggak akan berputar dengan baik. Nah, oleh karena itu tentunya ini kan ada undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Ini kan sudah sekian tahun nih, perlu dilakukan revisi. Nah, biasanya di aturan itu ada kendaraan dan pengemudi. Nah, itu harusnya ditambahkan bagaimana bisa ada poin yang bisa menghadirkan pengguna jalan atau pemegang SIM itu dia bisa betul-betul patuh terhadap aturan lalu lintas. Nah, itu sebetulnya yang menjadi esensi dasar. Nah, aturan-aturan yang lain bisa dihadirkan adalah tadi penggolongan atau leveling dari sisi pengemudi. Coba saya tanya Mas Faris sekarang, ketika misalnya ada saudara-saudara kita yang jadi pengemudi, kita tanya, sebetulnya itu cita-cita awal apa enggak sih? Enggak, karena enggak ada pilihan lain selain pengemudi. Nah, sebetulnya kalau ada leveling, pilot ada leveling, masinis ada leveling, ya kan, nahkoda ada leveling. Nahkoda utama, yang pertama, ada senior, junior. Nah, kita kan enggak ada leveling. Pengemudi yang mau saja, kan begitu. Nah, apalagi dengan SIM dalam tanda kutip yang tidak pernah ada pengawasannya. Kalau di luar negeri itu kan melanggar berkali-kali dibolongin SIM-nya. Pak, berarti Bapak mengatakan bahwa sekedar bisa itu nggak cukup, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, harus dengan sistem, dengan regulasi, ya kan? Sistemnya dibenerin, ya kan? Di backup dengan regulasi yang baik, implementasinya benar, lalu yuk hadirkan lalu lintas yang selamat. Bapak Haris Muhammadun, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat paham untuk melaksanakan transportasi dan dengan selamat. Baik, terima kasih banyak, Pak. Wujud kehadiran negara melalui JKN ini yang sekali lagi adalah kalau kita lihat tadi, dilihat dari cara pendaftarannya melalui 3 tadi, inilah sistem subsidi silang, sistem gotong royong seperti itu.